Jiang Wanying, kamu tidak boleh berhenti. Yang Tian masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Wanita ini berkeliaran dengan perut besar setiap hari, melakukan sedikit sekali pekerjaan, namun menghasilkan lebih banyak dari kami. Ya, dia kan wanita. Dan di perut itu, siapa tahu anak siapa itu? Dua pria dewasa bergosip di sini. Apa kalian tidak punya malu? Sudah 2 jam. Berhenti bekerja. Tidakkah kau tahu, wanita hamil harus lebih banyak istirahat? Tidak apa, aku masih bisa bekerja. Jangan. Nah, dulu, aku dengar kau ingin menyelamatkan suamimu yang lumpuh. Aku kasihan jadi kubiarkan kau tinggal. Tapi kita punya kesepakatan bahwa kau hanya akan bekerja 1 jam sehari. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak bisa bertanggung jawab. Ayo istirahat dulu dan minum air. Mandor. Ini adalah... Nah, pengabdianmu benar-benar patut diacungi jempol. Hanya ini yang bisa kulakukan. Terima kasih. Ada apa? Ada apa? Nah, ada apa? Ada apa? Sepertinya aku akan melahirkan. Cepat panggil ambulans. Baiklah, panggil sekarang. Yang Tian, cepat lihat. Kamu seorang ayah. Wanying masih menungguku. Aku harus bangun. 9 tahun kemudian. Ditambah gaji bulan ini. Biaya pengobatan Yang Tian masih kurang 2.000. Apa yang harus kulakukan? Ibu, bisakah aku makan telur hari ini? Yang Yingjing putri Yang Tian. Melihat Yingying membantu ibu memetik sayuran. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah telur rebus. Hebat, ibu yang terbaik. Apakah kau sibuk? Ya, Kakak King. Aku dengar bahwa suamimu telah lumpuh selama 8 tahun. Tidak apa-apa, kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku hanya datang untuk melihat-lihat saja. Kenapa kau tidak ikut saja denganku? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku jauh lebih baik daripada suamimu yang vegetatif kan? Kamu lepaskan, aku lepaskan. Apa yang kau lakukan? Istriku. Apa yang baru saja kau lakukan? Itu Kakak King, dia. Ini semua karena jalang busuk ini. Dia sebenarnya mencoba menggodaku di dapur. Jelas-jelas kamu. Diam. Untungnya kontrol diriku kuat. Kalau tidak, aku benar-benar akan tergoda olehnya. Bagus kau, bajingan. Aku mengasihanimu. Aku memberimu pekerjaan. Dan kau berani mencuri suamiku. Aku tidak. Kau bajingan. Aku memberimu pekerjaan. Ibu, Tak masalah kalau kau tak berterima kasih. Namun kau berani mencuri priaku. Aku akan buat kau bayar pencurian ini. jelas-jelas paman jahat ini yang ingin menindas mamaku. Omong kosong. Aku hanya memiliki istriku di hatiku. Wanita inilah yang menggodaku. Dan dia seorang ibu. Rani lakukan hal memalukan. Aku khawatir. Bukan sekali ini dia berbuat serendah itu. Anak itu tidak tahu bahwa dari mana anak itu berasal. Kau bajingan, hari ini aku akan membuatmu sadar. Dasar bajingan, wanita jahat. 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 Dasar bajingan. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Kau bajingan. Kau bajingan. Kau bajingan. Sungguh tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Yang Tian, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Raja Ilahi, di mana sebenarnya kau?
Apa yang akan kamu lakukan? Nora Jian. Biaya medismu belum lunas terbayar. Atasan sudah beri ultimatum. Kamar rumah sakit Tuan Yang harus dikosongkan. Kami juga tidak punya pilihan. Direktur Wang, tolong beri kami 1 minggu lagi. Istriku putriku. Ini salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Maaf. Kami sudah memberimu waktu yang cukup. Paman Wang tolong. Beri kami waktu sedikit lagi. Sialan. Aku harus bangun. Bagaimana kalau begini, biaya ini? Aku akan menanggungnya untukmu. Tapi untuk bulan depan, kau masih harus mencari cara sendiri. Terima kasih Direktur Wang. Apa yang bisa kubantu? Hanya sebanyak ini. Untuk sisanya, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Nora Jian. Sudah 10 tahun. Tuan Yang Tian tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Apa kau yakin? Kau masih ingin melanjutkan menu NDGI? Selama aku masih hidup, aku sama sekali tidak akan menyerah. Ayah, hari ini ibu dan aku pergi memilah sayuran untuk orang lain dan mencuci piring. Tapi mereka mengutuk ibu dan juga mengutuk Ying dan bahkan memukul ibu dengan telur. Berani melukai keluargaku. Kau mencari mati. Ayah, kapan ayah akan bangun? Kapan ayah bisa melindungi ibu dan aku? Ying tidak ingin melihat ibu menderita. Aku tidak ingin melihat orang lain menunjuk-nunjuk ibu. Aku harus bangun. Aku akan buat yang menghina kalian. Semua membayar harganya. Kukerahkan seluruh balai penumpas naga untuk menghapus penghinaanmu. Ayah, tolong bangun ya. Ying tidak ingin melihat anak-anak lain mengatakan Ying tidak punya ayah. Aku juga tidak ingin orang lain mengatakan bahwa Ying dan ibu ditinggalkan. Atau mengatakan ibu adalah seorang simpanan. Pecah. Ying. Ayah sudah bangun. Jangan menangis Ying. Ayah berjanji padamu. Ayah pasti akan melindungimu dan ibu dengan baik. Yang Tian kau bajingan. Anak muda, 10 tahun. Kau tidak hanya tidur. Itu adalah masa muda emasnya. Bahwa kau bisa bangun. Karena pengabdiannya yang tak goyah. Perlakukan dia dengan baik. Kau sudah menderita banyak bertahun-tahun. Besok, aku akan beri yang tertunda 10 tahun. Pernikahan akbar. Aku akan membuat semua selebriti dan tokoh berkuasa di dunia datang untuk hadir. Aku akan membuatmu keberadaan paling memukau di dunia ini. Dikagumi oleh puluhan ribu orang. Percayalah padaku. Atas perintah Patriark, bawa hadiah jemput pengantin di keluarga Jing. Pada jam keberuntungan siang hari, Nona Jing harus dibawa ke Hotel Tianlin. Wang Ying, apakah kau siap? Aku siap. Aku telah menunggu 10 tahun untuk hari ini. Hari ini, aku akan membuatmu menjadi pengantin paling memukau di dunia. Kalau begitu cepatlah datang. Pengantin wanita paling mempesona di dunia. Sayuran ini cukup membual. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu aku datang untuk beri selamat. Ibu biarkan aku yang melakukannya. Kakak kulitmu sangat bagus.
Sayang sekali. Kehilangan 10 tahun karena sayuran lumpuh itu. Dan setelah itu, siapa tahu hidup sulit macam apa yang akan kamu alami? Apa maksudmu? Ayah, maksudku adalah, daripada membiarkan adikku menikahi si tidak berguna itu yang Tian, dia harus ikut manajer Li biar hidup baik. Ya, manajer Li adalah orang yang sangat baik. Tidak. Kamu tidak benar-benar akan menikah dengan sayuran itu kan? Pernikahan bagi kita wanita adalah seperti reinkarnasi kedua. Jika kamu tidak memilih pria yang tepat, kamu akan menderita seumur hidup. Aku percaya, Yang Tian tidak akan lebih buruk dari siapapun. Dengan keadaannya yang lumpuh, tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan manajer Li? Bukankah kakakmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri? Selama kamu menjadi kekasih manajer Li. Mulai sekarang, bukankah seluruh keluarga akan bisa hidup enak? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Manajer Li sudah datang melamar dengan membawa hadiah. Dia menunggumu di luar. Berhenti bicara. Aku hanya menginginkan Yang Tian. Manajer Li adalah orang yang sangat baik. Bagaimanapun aku tidak setuju Wanying menikah dengan si tidak berguna itu. Aku juga tidak setuju. Wanying menikahi sayuran lumpuh itu. Kita tidak hanya tidak akan diuntungkan, tapi nanti dia bahkan mungkin minta uang. Tepat sekali. Dan ayah, pikirkanlah. Keluarganya sudah lebih dari 10 tahun tak dikahi. Mereka pasti keluarga orang miskin. Benar kan? Membiarkan adikku menikah dengannya, dia hanya akan jadi parasit. Menguras keluarga kita, membuat masalah bagi kita. Tepat sekali Guoking. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya kamu harus memikirkan kami, kerabatmu, bukankah begitu? Jika Wanying mengikuti manajer Li, semua orang bisa hidup dalam kemewahan. Oh ya, bukankah pria itu bilang dia akan mengadakan pernikahan akbar? Kita belum melihat satu orang pun darinya. Kalau menurutku, hari ini selagi manajer Li ada di sini, biarkan manajer Li dan adikku pergi dan menyelesaikan masalah. Paman Jiang, ini adalah sesuatu yang khusus aku siapkan untukmu. Century Guo Jiao. Ini pasokan khusus dari Balai Penumpas Nagel. Meminumnya menyeimbangkan yin dan yang, dan menyegarkan semangatmu. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Aku juga memberikan pelayanan besar kepada grup. Itulah mengapa aku dihadiahi botol kecil ini. Hari ini, aku akan memberikannya kepadamu. Ayah, manajer Li penuh ketulusan. Dia langsung memberikan hadiah yang begitu berharga. Terima saja. Ini hanya sebotol anggur. Selama aku hari ini bisa bersama adikmu, maka kita akan jadi keluarga di masa depan. Dasar orang tua bodoh. Apa maksudmu? Jin Guoking jangan tidak tahu berterima kasih. Manajer Li menjadikan putrimu kekasihnya. Berarti dia sangat menghargaimu. Tepat sekali, dengan penampilanmu yang miskin. Jika bukan karena manajer Li, kita bahkan tidak akan berkerabat denganmu. Untuk menjadi teman orang lain, biarkan putrimu sendiri yang melakukannya. Percepat, sampai di keluarga Jiang dalam 5 menit. Hei Kali, bagaimana? Tidak buruk. Lebih menawan dari yang diberitakan. Aku suka bermain dengan orang yang setia dan teguh seperti ini. Kakak, ini yang kuceritakan padamu, manajer Li. Selama kalian berdua bersama, keluarga kita akan sangat makmur. Aku sudah menjadi istri Yang Tian. Aku tidak akan menikah lagi, atau menjadi teman orang lain. Hari ini adalah hari pernikahanku. Sebagai kerabat, datanglah. Aku menyambut kalian. Tapi jika kalian punya niat lain, kalau begitu pergilah sekarang. Aku benci pernikahan macam apa dari si tidak berguna itu. Kak Ali, aku akan mengikatnya di kamar sebentar lagi, agar kamu bisa menanganinya sesukamu. Setelah kalian berdua menyelesaikannya, kamu akan menjadi pengantin pria hari ini. Beraninya kamu keluar, nenek tua. Kemari. Dasar tidak berguna. Lepaskan adikmu. Jin Guoking jangan tolak kebaikan dan malah terima hukuman. Biarkan manajer Li bersama putrimu. Kita semua kerabat, akan semua menjadi terkemuka. Ini semua demi kita kerabat. Korbankan putrimu sedikit. Ada apa? Lepaskan. Kamu lepaskan mereka. Lepaskan. Lepaskan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Jiang Wanying putri sah keluarga Jiing.
Dengan kasih sayang sejati dan pengabdian yang tak tergoyahkan. 10 tahun keteguhan yang menggetarkan langit dan bumi. Patriark Yang Tian secara khusus datang hari ini untuk melamar Yang Yun dari keluarga Yang atas perintah Patriark. Membawa 3 lapis seserahan dari keluarga Yang. Lapisan pertama bernilai 1 triliun. Semua saham grup Tianlin. Nona Jiang mohon tanda tangani. Apa? Ini benar-benar bernilai 1 triliun. Semua saham grup Tianlin. Kamu dari keluarga Yang. Patriark, apakah Anda berbicara tentang Yang Tian? Tepat sekali, perintah Patriark Yang Tian. Persembahkan pada Nona Ji. Lapisan pertama seserahan. Lapisan seserahan ini dinamakan kekayaan. Ini adalah milik grup Tianlin, semua saham dari 10 industri teratasnya. Ini bisa membantu Nona Jing melambung tinggi, melintasi kelas sosial, dan seketika menjadi orang terkaya di Jiangnan. Keluarga Jing benar-benar makmur sekarang. Tak disangka, orang yang seperti sayuran itu ternyata begitu kuat. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti sudah menikahkan putriku dengannya. Yang Tian sebenarnya, siapa kamu? Tidak mungkin. Grup Tianlin memiliki nilai pasar triliunan, dan itu adalah industri peringkat teratas di bawah keluarga Yang. Selain itu, ia dilindungi oleh Balai Penumpas Nagel. Bagaimana mungkin bisa begitu saja dialihkan kepada seorang wanita petani? Beraninya kau tak hormati matriark keluarga Yangku. Kamu punya keberanian yang sangat besar. Penjaga, tangkap dia. Tidak. Mengapa kalian menangkapku? Aku adiknya. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kakak, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Ibu, tolong bela aku. Wanying lihat. Sudahlah. Biarkan mereka pergi. Hari ini adalah hari pernikahanku. Tidak baik menimbulkan masalah lebih lanjut, karena nyonya sudah berbicara. Kalau begitu biarkan mereka pergi. Pergi. Nona Yang. Bagaimana dengan Yang Tian? Patriark sudah berada di Hotel Tianlin. Siapkan perjamuan megah Nona Jing. Nona Jing. Waktu yang tepat telah tiba. Mohon ikuti saya ke Hotel Tianlin. Hotel Tianlin. Itu adalah peringkat nomor 1 di seluruh negeri. Sebuah hotel bintang 7. Sialan. Yang Tian orang vegetatif yang baru saja terbangun. Bagaimana mungkin dia menjadi patriark keluarga Yang? Ayo Wanying raih KE bahagia Aing Ampu. Nona Jing silakan. Ini, apakah mereka benar-benar akan ke Hotel Tianlin? Tidak mungkin. Sebagai eksekutif senior grup Tianlin, aku bahkan tidak mengenal wanita ini. Dan aku tidak tahu tentang grup Tianlin. Transfer saham. Kalau begitu ini. Bukan apa-apa. Grup Tianlin. Ketua distrik Jiangnan keluarga Yang. Di bawah yurisdiksi Yang Lin. Aku hanya perlu menelepon Tuan Muda Yang. Dan aku akan tahu jika aku bertanya. Mari kita ikuti mereka dan lihat. Mari kita pergi dan lihat. Mari kita pergi dan lihat. Hotel Tianlin. Keluarga Jiang benar-benar makmur. Tak disangka, keluarga Jing benar-benar akan andalkan seorang menantu tidak berguna untuk membalikan nasib mereka. Si Yang Tian itu menggunakan aula semewah itu. Dia bukan benar-benar patriark Yang kan? Aku baru telepon ketua distrik Jiangnan keluarga Yang. Tuan Muda Yang Lin. Patriark keluarga Yang sama sekali tidak mengadakan pernikahan. Dan tentu saja tidak menggunakan grup Tianlin sebagai hadiah pertunangan. Jadi semua ini palsu. Aku tahu itu. Bajingan seperti Yang Tian. Bagaimana mungkin dia hubungi keluarga bangsawan nomor 1 Dacia, keluarga Yang? Waktu yang tepat semakin dekat. Patriark sedang dalam perjalanan. Mohon tunggu sebentar semuanya. Nona Jing hadiah pertama ini. Mohon tanda tangani. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tunggu Yang Tian, tiba baru dibahas. Mengapa kalian berakting di sini? Ini hadiah tunangan kakakmu dari Yang Tian. Apa yang kalian lakukan? Tidakkah kalian semua mengerti? Tidak ada seserahan sama sekali. Semua ini, sandiwara yang dia atur dan mainkan sendiri. Hanya sebuah sandiwara. Semuanya palsu. Ying, apakah ini benar-benar palsu? Aku tidak berbohong padamu. Yang Tian benar-benar sudah bangun. Aku tahu. Mungkinkah si tidak berguna Yang Tian itu sudah bangun? Dia tidak punya uang untuk terapi rehabilitasi. Kalian merencanakan penipuan ini bersama. Untuk menipu sumbangan kami kan?
Jati begitu, bajingan kecil ini sebenarnya ingin menipu kami, ingin menipu uang kami. Tidak heran keluarga Jiang tiba-tiba mendapat keberuntungan yang luar biasa, dan bahkan orang terkaya di Jiangnan. Aku benci. Jiang Guoqing, keluargamu benar-benar tidak tahu malu, bahkan berhasil memanfaatkan pernikahan palsu untuk menipu hadiah pernikahan. Tepat sekali. Paman Jiing, mohon tenang saja. Semua yang saya katakan adalah benar. Patriark sedang dalam perjalanan. Semuanya benar. Jati, menurutmu, kau benar-benar memberikan grup Tianlin kepada Jiang Wanying? Benar sekali. Sungguh lelucon. Grup Tianlin kami memiliki nilai pasar triliunan. Bahkan 1/1000 dari transfer saham. Bukan sesuatu yang bisa kalian orang biasa santun. Selain itu, sebagai eksekutif tingkat tinggi grup Tianlin, bagaimana bisa aku belum pernah melihatmu? Aku juga belum pernah mendengar tentang transfer saham apapun. Karena kau tidak pantas. Sungguh lancang. Beraninya kalian menyamar sebagai keluarga yang paling berpengaruh nomor 1 di Dacia. Mulai sekarang di Dacia, kalian tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Dacia tidak akan memberiku jalan untuk bertahan hidup. Tepat sekali. Betapa mulianya anggota keluarga Yang. Bagaimana mungkin orang-orang seperti kalian, rakyat jelata berkaki lumpur, menyamar? Hari ini, kalian tamat. Selamat datang kembalinya Raja Ilahi. Selamat datang kembalinya Raja Ilahi. Raja Ilahi, waktu keberuntungan hampir tiba. Sudah waktunya untuk naik. Tugas yang aku berikan padamu, bagaimana penanganannya? Sudah kuselesaikan seperti yang kau suruh. Hanya tunggu beberapa orang masuk perangkap. Bagus, pergi bersiap. Xiao Ying, hari ini kau akan bersinar cemerlang, menjadi kehadiran paling memukau di seluruh tempat. Dan aku demi kecemerlanganmu akan mengatasi semua rintangan. Nona Jiang, kau melihatnya dengan jelas sekarang, bukan? Orang-orang ini hanya melihatmu sebagai kantong uang dan memperlakukanmu sebagai batu loncatan untuk masuk grup Tianlin. Mengenai apakah kau akan hancur lebur, mereka sama sekali tidak peduli. Namun menyadari hal ini sejak awal, ini mungkin bukan hal yang buruk. Ini masih bisa dianggap hal yang baik. Tentu saja, seperti kata pepatah, orang miskin di kota yang ramai diabaikan. Orang kaya di gunung terpencil punya kerabat jauh. Cepat melihat sifat asli beberapa orang. Ketika Nona Jing mencapai posisi tinggi, ketika Jing menjadi bangsawan atas, baru bisa menjauh dari kerabat itu. Aku mengerti, beberapa orang tidak pantas disebut kerabat. Jiang Wanyi, apa maksudmu? Sungguh, kalian sama sekali tidak pantas disebut keluargaku. Jika kalian ingin menjadi anjing, pergilah jadi sendiri. Baiklah. Karena itu masalahnya, maka seluruh keluargamu akan mati semua. Beraninya kau menyamar sebagai grup Tianlin dan keluarga Yan. Ketika Tuan Muda yang kami tiba, aku akan melaporkan semuanya satu persatu. Saat itu, kau akan menunggu seluruh Dacia untuk memutus mata pencarianmu. Sudah berakhir. Manajer Li sudah benar-benar marah. Ini, sekarang sudah terlambat. Tidak, tidak. Kita harus cepat menjauhkan diri dari keluarga mereka. Begitu keluarga yang tiba, akan terlambat. Menjauhkan diri, ya. Semua dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, aku sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Jiang Wanyi. Mulai sekarang dia bukan lagi adikku. Dia adalah musuh kita. Tepat sekali. Mulai hari ini, kita dan keluarga Jiang Wanying adalah musuh. Bajingan, apa yang kalian berdua bicarakan? Jiang Guoqing, lihat kekacauan yang disebabkan keluargamu. Bahkan putramu sendiri tidak mengakui dirimu. Jiang Hu, aku mendukungmu. Aku juga memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Mulai sekarang kita adalah musuh. Putuskan hubungan, putuskan hubungan. Putuskan hubungan. Kalian semua, ini. Ayah, ketika ada untung mereka adalah kerabat. Ketika ada kerugian mereka lari. Agaknya sifat asli orang-orang ini, kamu juga sudah melihat dengan jelas. Mereka sama sekali tidak pantas disebut keluarga. Mereka adalah sekelompok lintah menguras habis kita. Jiang Wanying, untuk apa kamu berpura-pura begitu mulia? Awalnya, kamu hanya perlu mengorbankan sedikit saja kesucianmu, dan itu akan membawa kembali untuk kita semua kehidupan yang baik untuk semua orang. Tapi kamu di sisi lain, egois dan mementingkan diri sendiri, bahkan tidak mau membantu adik laki-lakimu sendiri. Kami memperlakukanmu sebagai musuh. Apakah itu salah? Jiang Wanyi, kau sudah ditinggalkan oleh kami semua. Tunggu saja Tuan Muda yang tiba dan menghabisi kalian semua. Xiao Bao,
Kemarilah. Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seluruh keluargamu adalah bandit egois. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ying, beritahu ibu, apa yang baru saja terjadi? Xiao Bao baru saja merebut bonekaku. Aku tidak mau melepaskannya. Lalu dia menariknya dengan kuat. Dan merobek bonekaku. Dia bahkan menangis. Apakah kau dengar itu? Xiao Bao yang merebut boneka kain Ying lebih dulu. Jadi kenapa? Xiao Bao kami adalah anak laki-laki. Merebut mainan putrimu sebentar. Apa masalah besarnya? Memang, putrimu persis sepertimu. Egois. Xiao Bao, bukankah sudah kubilang bahwa keluarga mereka penuh kuman? Sudah kubilang jangan sentuh mereka. Apa maksudmu? Itu berarti kau dan orang vegetatif ini sama-sama sampah tak berguna. Kalian berdua adalah sampah masyarakat. Termasuk putrimu. Dia hanyalah pengganggu yang hanya menyebarkan kuman. Dia saudaramu. Bagaimana bisa kau membicarakannya seperti itu? Baru saja aku memutuskan hubungan dengannya. Dia dan suaminya yang tidak berguna itu berani mengaku berasal dari keluarga Yang. Dan bahkan mengatakan akan mengakuisisi grup Tianlin. Tunggu anggota keluarga Yang datang dan mencincang kalian berdua untuk diberikan kepada anjing. Mereka pantas mati itu benar. Tapi, urusan karena membuat anakku menangis belum diselesaikan. Apa yang kau inginkan? Berlutut, sujud dan minta maaf kepada anakku. Kau, tolong jangan membuat keributan. Baiklah. Bagaimana kami membuat keributan? Bocah nakal ini memukul anakku. Aku ayahnya. Aku harus melampiaskan kemarahan ini. Kurasa kamu harus menelan kembali kemarahan itu. Yang Tianlin ketua grup Tianlin menyapa Patriark. Yang Tianlin ketua grup Tianlin. Selamat datang kembali Patriark. Kau adalah adik Yang Yun, Yang Tianlin. Ya, Kali ini, memberikan grup Tianlinmu kepada ayah mertuaku. Apakah kau punya pemikiran tentang itu? Patriark memilih grup Tianlin sebagai hadiah pertunangan. Ini adalah kehormatanku. Sangat bagus. Aku tak akan biarkan ini sia-sia. Mulai sekarang bisnis keluarga, minyak di Asia Tengah, akan dikelola olehmu. Bangkit. Terima kasih Patriark. Melapor kepada Patriark, Matriark berada di lokasi. Dengan Lida manajer grup Tianlin mengalami konflik, Lida ingin memaksa Nyonya untuk menjadi wanitanya. Apa yang kau katakan? Patriark mohon tenangkan amarah Anda. Aku akan segera menanganinya. Jiang Wanyi, hari ini kau dan bocah ini harus berlutut dan meminta maaf kepada anakku. Jika tidak, masalah ini tidak akan selesai. Ibu, Tidak apa-apa. Jiang Hu, haruskah kau bawa masalah ini sampai sejauh ini? Cukup omong kosongnya. Aku memberitahumu hari ini. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf, aku belum selesai denganmu. Hei, itu sudah keterlaluan. Wanyin, lihat itu. Inilah yang terjadi jika kau tidak punya pria untuk melindungimu. Tapi jika kau ikut denganku dan menjadi wanita manajer Tianlin, mari lihat siapa berani ganggumu. Mereka tak hanya tak berani ganggumu, kau bahkan bisa dengan satu kata memutuskan hidup atau mati mereka. Manajer Lee, bukankah tidak pantas bagimu mengatakan itu? Sialan. Apakah punya hak untuk bicara? Bagaimana jika wanita ini setuju? Bukankah aku akan berada dalam masalah besar? Tidak mungkin, aku harus menghentikan ini. Manajer Lee, lihat dia. Dia tidak punya kecantikan, tidak punya penampilan juga. Dia sudah membesarkan anak selama ini. Bukankah dia hanya seorang wanita tua yang pudar? Tepat sekali. Dia hanya gadis desa.
Bagaimana mungkin dia pantas untukmu? Bagaimana kalau begini? Aku kebetulan tahu beberapa wanita anggun dan menawan. Akan kuperkenalkan mereka padamu. Diam. Aku suka tab ini. Aku memang suka wanita yang memiliki pesona seperti ini. Katanya ayah. Wanyin. Selama kau melayaniku dengan baik, aku jamin bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang berani. Kau bermimpi. Aku hanya akan menjadi wanita yang tian. Kau menolak tawaran baik, jadi kau akan menerima konsekuensinya. Lepaskan. Jika tidak di seluruh Haichan, kau tidak akan punya jalan keluar. Lida, kau cukup mengesankan. Ketua, lepaskan. Ketua grup Tianlin kami ada di sini. Sekarang kalian semua tamat. Ketua Anda sudah tiba. Ya jika aku tidak datang lebih cepat, semua orang di seluruh grup Tianlin akan mati semua. Ini semua berkatmu manajer Lee. Ketua, apakah separah itu? Ini semua salah mereka. Ini semua orang-orang ini. Mereka tidak tahu diri. Menyamar sebagai anggota keluarga yang mengaku bahwa ketika patriark yang menikah, dia akan memberikan grup Tianlin kepada mereka sebagai hadiah pertunangan. Mereka praktis bercanda. Ketua, bajingan ini dia. Dia juga mengatakan, Anda tidak akan berani bertindak lancang di depannya. Sungguh kurang ajar. Hei bajingan. Ketua kami sudah tiba. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Apa menurutmu dia berani membuatku berlutut? Kau berani tidak menghormati ketua kami. Kau mencari mati. Ketua apa yang Anda lakukan? Sialan kau. Kakak kau baik-baik saja. Ketua, Lida. Jam baik telah tiba. Yang Tian Patriark keluarga yang dari Shangjin membawa 3 hadiah pinangan keluarga yang. Lapisan pertama, kekayaan 99.990.000 tile emas untuk melamar. Yang Tian kau benar-benar sudah bangun. Kalau begitu pernikahan ini bukan penipuan. Itu tidak benar. Bukankah dia koma selama 10 tahun? Bagaimana dia masih bisa berdiri? Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Akhirnya ayah datang. Ying. Mengapa bonekamu rusak? Besok ayah akan mengajakmu membeli yang baru. Baik. Ada apa Ying? Apa kau tidak suka boneka lagi? Aku suka mereka, tapi aku ingin ayah ada di sini. Maka tidak ada orang jahat yang berani The mengganggu film was ibu. translated and narrated by M Media. Ayah berjanji padamu. Ayah pasti akan melindungimu dan ibu dengan baik. Benarkah? Sungguh Ying pergi istirahat sebentar dulu. Pengawal, bawa kedua anak ini untuk beristirahat. Yang Yun dari keluarga yang. Yang Tianlin. Salam patriark. Salam patriark. Yang Tianlin, kau salah mengelola grup Tianlin. Menyebabkan istri dan putriku terluka selama pernikahan. Apa kejahatanmu? Tianlin lalai. Menyebabkan pertumbuhan kanker di dalam kelompok. Hari ini, saya gagal melindungi matriark dan nona muda dengan baik. Saya mohon patriark menjatuhkan hukuman. Kali ini tidak ada kesalahan besar yang dibuat. Kalian berdua berjasa mengawal seserahan. Maka jasa dan kesalahan kalian impas. Aku sekarang memerintahkanmu untuk menyelidiki grup Tianlin secara menyeluruh. Dalam 1 hari dengan segala cara. Kalian juga harus mencabut akar-akar kanker di dalam grup Tianlin. Bisakah kalian melakukannya? Sesuai perintah patriark. Pergilah sekarang. Aku tidak mau. Serahkan grup Tianlin yang penuh masalah kepada istriku. Adapun Lida ini. Aku akan menanganinya secara pribadi. Ya, saya permisi tuan. Kalian juga boleh bangkit. Ada apa ini? Baru saja ketua grup Tianlin bahkan berlutut di hadapannya. Mungkinkah dia benar-benar patriark keluarga yang? Bukankah manajer Lee mengatakan bahwa patriark keluarga yang adalah orang lain? Maafkan aku Xiao Ying, aku terlambat. Ayah, ibu, sebagai menantu kalian. Aku malu di depan sesapur, dan malu di hadapan Xiao Ying. Kau bocah. Apakah kau tahu berapa banyak Xiao Ying telah berkorban untukmu selama bertahun-tahun ini? Meskipun aku koma selama 10 tahun, selama 10 tahun ini,
keluhan yang diderita Xiao Ying, dan kesulitan yang dia alami. Aku sangat menyadari semuanya. Mohon tenanglah, mulai hari ini, dan seterusnya, dimulai dari pernikahan akbar ini. Jiang Wenying, istriku istri Yang Tian, akan menjadi pusat perhatian dunia, dan dihormati oleh ribuan orang. King Yang Kairui. Taoli Tongxin. Hadiah dari Patriark Yang untuk matriark. 1 perumahan Longhua. 1 peti emas senilai 99.990.000. 10.000 tal emas, si tidak berguna ini. Bagaimana Yang Tian ini punya begitu banyak uang? Kakak iparmu. Tidak mungkin patriark keluarga yang kan. Kalau begitu semua yang baru saja kita lakukan, bukankah itu akan menjadi Keluarga kaya raya teratat di Dacia. Hanya ada satu keluarga bernama Yang. Dan nama patriark keluarga Yang adalah Yang Yo. Bahkan jika si tidak berguna ini punya lebih banyak uang, dia paling-paling dari keluarga kecil. Dibandingkan dengan keluarga Yang Shangjing yang asli, dia hanyalah seekor semut kecil. ini? Tapi baru saja ketua grup Tianlin berlutut di hadapannya. Apa salahnya berlutut? Dia kemungkinan besar hanya patriark dari cabang kecil keluarga Yang. Dia hanya memiliki senioritas yang lebih tinggi. Alasan ketua berlutut sepenuhnya karena kesopanan. Bahkan jika itu keluarga cabang, kita tidak bisa bersaing dengan mereka. Apalagi dia hanya keluarga dari cabang. Bahkan, jika dia adalah patriark garis keturunan langsung keluarga Yang, dia pasti akan tetap mati hari ini. Manajer Li, apakah kamu membuat penemuan baru? Tepat sekali. Apakah kau tahu tentang set perumahan Longhua yang dia hadiahkan? Itu adalah mahakarya, puncak sejarah arsitektur Dacia. Mungkin hanya Raja Ilahin dari Balai Penumpas Nagel yang memenuhi syarat untuk masuk. Bahkan jika 4 Raja Langit ingin masuk, mereka masih perlu mengumumkan diri. Manajer Li, apakah kau berbicara tentang itu? Sejak Raja Ilahi menghilang 10 tahun yang lalu, perumahan Longhua yang belum dibuka. Bocah ini berpura-pura menghadiahkannya kepada grup Tianlin, lalu menyamar sebagai patriark keluarga Yang, dan sekarang berani merebut perumahan Raja Ilahi Balai Penumpas Nagel. Kejahatannya sungguh tidak termaafkan. Ini berarti bahwa setelah Balai Penumpas Naga menyelidiki, akan mengeksekusi orang ini, semua emas ini akan menjadi milik kita. Itu benar. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri untuk ini, berpura-pura kaya, dan mencari kehancurannya sendiri. Yang Tian, apakah semua ini milikmu? Mulai sekarang, semua ini adalah milikmu. Tidak, ini terlalu banyak. Dan saham-saham grup Tianlin, aku tidak bisa menerima. Aku juga tidak berhak memintanya. Tidak. Sejak kita daftar nikah 10 tahun The lalu, film was translated hal-hal ini and sudah menjadi milikmu. narrated by M Media. Terlebih lagi selama 10 tahun terakhir ini, kau tanpa lelah korbankan masa mudamu untukku. Dan menarikku kembali dari gerbang neraka. Hanya kaulah yang pantas menerima kehormatan ini. Hei, berhenti berakting kalian semua. Aku adalah iparmu. Lepaskan kami segera. Bocah, ketika kau bertindak begitu kejam dan brutal, kau pernah memikirkan bahwa marga Mujiang ketika kau berkolusi dengan orang luar untuk menindas adikmu. Kau ingat kau kakaknya. Aku, Kau menghina istri dan anakku. Dan melukai ayah mertuaku. Orang sepertimu pantas mati. Pengawal. beraninya kau, Yang Tian. Kau sebaiknya segera melepaskanku. Jika tidak kah, dan seluruh keluarga istrimu akan mati semua. Tepat sekali. Manajer Li dan ketua distrik Jiangnan keluarga Yang. Tuan muda Yang Ling adalah teman dekat. Jika kau berani menyentuh kami, kalian semua akan mati. Biarkan saja, Yang Tian ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Lagi pula hari ini adalah hari pernikahan kita, tidak perlu ada pertumpahan darah. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Tetapi meskipun hukuman mati bisa dihindari, kejahatan sulit dihindari. Kesalahan yang kalian buat sebelumnya, waktunya hitung-hitungan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun dia bukan patriark keluarga Yang, kita tidak bisa mengalahkannya sekarang. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah manajer Li tahu, Tuan muda Yang Lin? Bukankah dia baru saja diusir karena takut? Yang Tian benarkan. Paling-paling kau hanya patriark dari sebuah keluarga cabang dari keluarga Yang. Adapun aku, dengan cucu kandung patriark keluarga Yang di Shangjin. Tuan muda Yang Lin, kami adalah saudara angkat. Sebaiknya kau lepaskan kami. Bagaimana kau tahu? Aku adalah patriark dari cabang keluarga Yang. Hanya karena hubunganku dengan Tuan muda Yang. Aku tentu tahu. Sepertinya hubunganmu dengan Yang Ling cukup dekat. Tentu saja. Setiap tahun, uang tunai yang kuberikan padanya saja mencapai puluhan juta.
dan sebagian besar wanita cantik di sekitarnya. Dikirim olehku. Terakhir kali dia keterlaluan. Karyawan wanita bunuh diri lompat dari gedung. Masih aku yang membantunya membereskan kekacauan itu. Dengan koneksi ini, dia pasti akan menganggapku orang kepercayaannya. Jadi begitu. Sepertinya keluarga yang kita. Selama 10 tahun aku tidak ada. Telah menumbuhkan banyak tumor ganas. Yang Tian, apa yang kamu pura-purakan? Kamu hanyalah patriark dari cabang kecil keluarga Yang. Kenapa kamu tidak segera melepaskan kami? Aku beri kau 10 detik. Lepaskan kami sekarang juga. Kalau tidak saat Tuan Muda yang tiba, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Cepat lepaskan kami. Kalau tidak Tuan Muda yang tidak akan melepaskanmu. Jadi Yang Ling adalah andalanmu. Sayangnya, kau tidak akan bisa menunggunya. Apa maksudmu? Kau berani menyentuhku. Tuan Muda yang tidak akan melepaskanmu, dan para penegak hukum juga tidak akan melepaskanmu. Setelah Dacia, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Aku ingin melihat. Tuan Muda yang kau sebut-sebut itu, dia akan buat aku tak bisa sembunyi. Kau. Yang Tia, kenapa kau tidak melepaskannya saja? Bukankah kita baik-baik saja di sini? Ayah. Apakah ayah tahu mengapa kerabat dan teman-teman ini, bahkan anak ayah sendiri, berani berbicara tidak sopan kepada ayah dan bertindak begitu kejam? Itu karena kita terlalu jujur. Tidak menjadi jujur dan bermartabat itu tidak salah. Yang salah adalah penindas yang mengandalkan kekuasaan mereka. Kita tidak boleh membiarkan kejujuran dan martabat kita menjadi alasan untuk ditindas. Jika ayah ingin mengubah itu, maka ayah harus melawan. Kalahkan mereka sampai mereka takut dan tunduk. Baru setelah itu, mereka tidak akan berani menyimpan niat buruk. Kalau begitu, Ayah, bukankah kau mencari mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu pengawal. berani nggak kau? Tuan Muda Yang dan aku, ini adalah ikatan hidup dan mati. Sebaiknya kau tidak main-main. Jangan khawatir, istriku sudah bicara hari ini. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Patahkan kakinya. Lemparkan dia di pintu masuk hotel. Buat dia berlutut selama 49 hari. Yang Tian, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak takut Tuan Muda Yang Ling akan membalas dendam padamu? Membalas dendam padaku, apakah dia pantas? Pria sombong itu. Tuan Muda yang kau bicarakan itu, di hadapanku, hanya bisa menundukkan kepala dan patuh. Kau tidak bisa menyentuhku. Oh ya, hari ini bukan hanya aku yang mengincar istrimu. Ada juga mereka, semua yang hadir. Mereka semua mengincar istrimu. Apa kau bilang? Kau akan membunuh mereka semua? Ya, mereka semua bilang barusan, hukum tidak menghukum massa. Kau pasti tidak bisa membunuh kami semua kan? Hukum tidak menghukum massa. Maaf. Aturan itu tidak berlaku di sini bersamaku. Siapapun yang sebelumnya menghina istri dan putriku, atau mertuaku. Kita selesaikan pelan-pelan. Yang Tian, kau anggap dirimu sebagai seorang kaisar yang agung dan perkasa. Memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati, hanya karena kau mau. Yang Tian, bagaimanapun kita keluarga. Apa kau benar-benar harus memaksakan keadaan sampai ke titik yang tidak bisa diatasi? Jiang Guoqing, kendalikan menantumu. Kita ini kerabat. Apa kau hanya akan melihatnya menindas kami? Ayah, jangan dengarkan mereka. Apakah ayah lupa bahwa semua orang tadi, mereka semua sudah putus hubungan keluarga, dan masih memperlakukan kita sebagai musuh? Sekarang hanya saja situasinya telah berubah. Mereka cepat manfaatkan ikatan keluarga untuk memaksa kita. Kami hanya melindungi diri kami sendiri. Itu sifat manusia. Bagus, ini semakin kacau. Selama aku bisa mengulur waktu lebih lama, sampai Tuan Muda yang tiba, aku akan memastikan kau menghadapi konsekuensinya. Jadi caramu melindungi diri kalian adalah dengan mengkhianati kepentingan orang lain dan membuat orang lain tidur dengan seseorang. Aku juga melakukannya demi kebaikan adikku sebelumnya. Aku tidak tahu kau akan bangunkan. Bukankah aku mencoba mencarikan masa depan yang baik untuknya? Ya benar. Bukankah kita semua melakukan ini demi kebaikan Wanying? Demi kebaikan Wanying. Begitukah? Lalu saat aku baru saja masuk, kau memaksa dia dan putrinya berlutut dan meminta maaf. Bagaimana menurutmu tentang itu? Coba katakan padaku, bagaimana itu demi kebaikannya? Haruskah aku menggunakan metode yang sama untuk memperlakukanmu dengan baik? Itu karena bocah itu membuat putraku menangis. Apakah salah jika aku menyuruhnya meminta maaf? Siapa yang kau sebut bocah? Tampar wajahnya. Yang Tian, apa yang ingin kau lakukan? Putri Yang Tian, bahkan jika dewa perang dari negara musuh datang, harus bersujud. Beraninya kau menghinanya. Jika bukan, karena orang tuaku. Dia sudah menjadi mayat. Kau cukup cerdik. Mencoba menimbulkan masalah. Dan memanfaatkan kesempatan untuk mengulur waktu. Ada apa? Jika kau punya nyali, tunggu saja Tuan Muda yang tiba. Benar, jika kau punya nyali, tunggu saja Tuan Muda yang Ling tiba. Mari kita lihat.
Apakah kau masih berani sombong saat itu? Aku yakin kau tidak akan beranikan. Kau hanya berlagak di depan kami. Di depan Tuan Muda, sungguhan dari keluarga yang kuat. Kau bukan apa-apa. Jangan biarkan dia memprovokasimu. Aku tahu. Sepertinya kau masih belum yakin. Aku akan memberimu kesempatan. Aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri. Dukunganmu, bekingmu. Bagaimana rasanya dihancurkan? Pada akhirnya, ketergantunganmu tidak lebih dari keluarga yang dari Sangjing. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan, 3 menit. Panggil Yang Ling kemari. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana dia akan bersujud di hadapanku. Hari ini, aku akan membuatmu yakin sepenuhnya. Aku akan membuatmu menyadari bahwa beking kuat yang kau bicarakan di hadapanku. Bahkan tidak ada harganya. Yang Tian, kau sangat sombong. Kau tunggu saja. Halo Tuan Muda yang ini aku. Ini Xiaoli. Apa yang kau inginkan? Tidakkah kau tahu aku sibuk? Maafkan aku Tuan Muda Yang. Hanya saja ada seseorang di sini yang berani secara terbuka menghina keluarga Yang. Dia bahkan meniru patriark keluarga Yang. Dia juga berkata, buat kau datang dan berlutut di depannya. Bosan hidup, tunggu saja aku. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali. Bajingan. Kali ini tunggu saja kematian. Tuan Muda Yang akan segera datang. Dia adalah keponakan langsung dari patriark keluarga Yang. Menurutku di depan Tuan Muda Yang, kau bukan apa-apa. Begitu dia tiba, aku akan lihat bagaimana kau mati. Kali ini kita benar-benar telah melewati batas dengan Yang Lin. Yang Tian, kenapa kau tidak cepat pergi? Kami akan tetap di sini dan meminta maaf untukmu. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku rasa kau kecanduan berakting kan? Nanti saat Tuan Muda Yang Ling tiba, mari kita lihat apakah kau masih berani sombong. Baiklah Yang Tian, kau berani menyinggung Tuan Muda Yang. Hari ini aku akan membiarkan semua orang melihat bagaimana Tuan Muda Yang akan memperlakukanmu. Dikuliti hidup-hidup, urat ditarik pelan-pelan, dan diubah menjadi babi manusia. Kau bisa mati dengan tenang. Istrimu, aku akan menjaganya baik-baik untukmu. Dan putrimu juga. Aku akan mengikatnya ke tempat tidur, dan benar-benar menikmati menonton segala sesuatu yang terjadi antara aku dan istrimu. Awalnya, aku ingin perlahan membongkar bekingmu dan bermain denganmu perlahan. Tapi kau BR kali-kali telah menyentuh sisik terbalikku. Kalau begitu kau akan mati. Ada apa Yang Tian? Kau berani menyentuhku, Tuan Muda Yang tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda yang mungkin tidak akan bisa melihatnya pengawal. Patahkan kakinya untukku dan lemparkan dia di depan pintu keluarga Yang. Lepaskan aku. Yang Tian, hubunganku dengan Tuan Muda Yang adalah hubungan hidup dan mati. Jika kau berani menyentuhku, Tuan Muda Yang pasti tidak akan melepaskanmu. Bawa dia pergi. Kau, Yang Tian. Yang Tian. Yang Tian, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tidak apa-apa, dia pantas mati. Yang Tian, kau memperlakukan manajer Li seperti ini. Apa kau tidak takut Tuan Muda Yang Lin, setelah dia tiba, akan membuatmu membayar mahal? Dulu 10 dewa perang besar dari negara musuh juga ingin membuatku membayar harga. Tapi mereka semua sudah mati. Bahkan, mereka tidak pantas. Seorang ketua biasa dari The wilayah film was Jiangnan keluarga Yang translated and narrated untuk by membuatku M. membayar harga. Apakah dia memenuhi syarat? Siapa yang kau bilang tidak pantas? Yang Ling, ketua wilayah Jiangnan keluarga Yang. Tuan Muda Yang, bajingan ini. Dia telah meremehkanmu. Tuan Muda, orang ini tidak hanya meremehkanmu, tapi juga berani secara terbuka menyamar sebagai patriark keluarga Yang. Ini hanyalah menantang otoritasmu. Dia harus dihukum berat. Benar. Berani memprovokasi keluarga Yang, anggota tubuhnya harus dipatahkan untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Diam. Yang Ling, ketua wilayah Jiangnan keluarga Yang. Salam patriark Yang. Salam tetua Yang Yon. Patriark Yang, Patriark Yang. Tuan Muda Yang, apakah kau keliru? Bajingan ini, yang baru saja bangun, orang yang koma. Benar sekali, bagaimana mungkin dia menjadi patriark? Diam, kau berani secara terbuka membahas patriark keluarga Yang. Apakah kau ingin dikuliti hidup-hidup? Yang Ling tidak tahu kedatangan patriark dan gagal menyambutmu dari jauh. Aku harap patriark akan memaafkan kesalahanku. Bangun.
sekarang. Apalagi yang kau miliki untuk diandalkan? Si tidak berguna ini. Bagaimana mungkin dia menjadi patriark? Tidak berguna. Kaulah yang tidak berguna. Patriark Yang, aku tahu aku salah. Mereka semua menyesatkanku. Tolong ampuni aku. Baru saja bukankah kau bilang kau ingin aku dicabik-cabik dan tidak memberiku jalan keluar? Bagaimana bisa? Kau takut sekarang? Kau berulang kali melampaui batas marahku dan berulang kali memprovokasi sisik terbalikku, seseorang sejahat dirimu. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Patriark Yang, mereka menyesatkanku. Aku tidak tahu itu kau. Jika aku tahu itu kau, aku punya 100 nyali. Aku tidak akan berani. Patriark Yang. Yang Ling dan seorang karyawan bawahan dari keluarga Yang sombong dan angkuh, mengintimidasi orang lain dengan kekuasaan, memanfaatkan jabatan, terlibat korupsi dan suap, dan menguntungkan diri sendiri. Menambahkan semua masalah ini bersama. Kejahatan apa? Diusir dari grup Tianlin, dan di seluruh Dacia, halangi jalan hidupnya. Patriark Yang, aku tahu aku salah. Tuan Muda Yang, aku tahu aku salah. Tuan Muda Yang. Hanya pengawal, bawa dia pergi. Patahkan kakinya. Tuan Muda Yang, dan usir dia dari Dacia. Tuan Muda Yang, tolong ampuni aku. Tuan Muda Yang, Tuan Muda Yang. Bagaimana dengan kalian semua? Kemampuan apa lagi yang kalian miliki? Silakan tunjukkan. Kakak ipar, aku benar-benar tahu aku salah. Demi saudariku, tolong ampuni kami ya. Itu benar, kakak ipar. Kita semua keluarga. Jika ada konflik, mari kita selesaikan. Bukankah itu akan baik-baik saja? Sekarang kau tahu, aku adalah kakak iparmu saat Wanying dipermalukan. Apakah kau pernah berpikir, dia adalah adikmu saat ibu dan putrinya terjebak? Apakah kau pernah berpikir lagi bahwa dia adalah adikmu? Baru saja, kau membuat ibu dan putrinya berlutut dan meminta maaf padamu. Apakah kau pernah berpikir bahwa kalian adalah keluarga? Orang sepertimu, tidak setia dan tidak adil. Orang tidak manusiawi dan tidak berbakti. Kau harap aku maafkanmu? Ayah, Wanying, kau seharusnya tetap mencoba membujuk Yang Tian. Jangan keterlaluan. Bagaimanapun kau dan dia masih saudara kandung. Ibu, ini semua karena kalian berdua terlalu memanjakannya biasanya, sehingga hasil ini terjadi. Tepat sekali, biarkan Yang Tian yang menanganinya. Baiklah. Kami benar-benar tahu kami salah. Kakak, tolong bicaralah untukku. Kakak, Aku mohon padamu. aku sudah meminta maaf. Apalagi yang kau inginkan? Apa kau benar-benar berpikir keluarga Yangmu begitu hebat? Akan ku beritahu. Aku juga punya orang di belakangku. Tak satu pun dari kalian bisa menyinggung mereka. Apa kau gila? Cepat berlutut dan minta maaf. Atas dasar apa? Aku menikah, menantu di keluarga Jiing. Atas dasar apa kau membiarkan mereka menghinaku di sini? Orang di belakangku tidak akan mengizinkannya. Orang di belakangmu. Apakah yang kau bicarakan? Tuan muda keluarga Wang Xixian. Bagaimana kau tahu? Wang Xixian, di bawah perintah Balai Penumpas Naga, Tuan muda keluarga Wang, keluarga paling terkemuka kedua. Keluarga Wang berkuasa di barat daya. Mereka kuasai tambang dan energi, kekuatan, dan status mereka memang tidak kalah dengan keluarga Yang. Kalian semua tahu Tuan Muda Wang, identitasnya. Jika kau menyinggungnya, tak satu pun dari kalian akan lolos begitu saja. Apakah menurutmu Wang Xixian akan demi wanita satu malam sepertimu melawanku? Hubungan semalam. Jelaskan padaku dengan jelas. Apa yang terjadi? Aku tidak. Wanita tak tahu malu. The film was translated and Beraninya narrated kau by M. menduaiku. Media. Wanita sepertimu yang mengabaikan kebajikan seorang istri, berani menyebut dirimu menantu keluarga Jian. Karena sudah terungkap bukan begitu. Kalau begitu aku akan terus terang kepada kalian semua. Itu benar. Aku adalah kekasih Wang Xixian. Meskipun kau dari keluarga Yang, memangnya kenapa? Keluarga Wang masih di bawah komando Balai Penumpas Naga. Salah satu dari 36 keluarga terkemuka. Jika kau pintar, kau akan melepaskanku secepatnya. Kalau tidak, saat keluarga Wang tiba, tak satu pun dari kalian akan lolos begitu saja. Hanya keluarga Wang, bahkan tidak layak mendapat perhatian patriark. Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu betapa rentannya dukungan yang kau andalkan di hadapanku. 1 menit. Musnahkan Wang Barat Daya. Keluarga Wang, mereka memiliki aset triliunan. Bagaimana itu mungkin?
Sia-sia. Halo, Tuan Muda Wang. Dasar bajingan, Kim Yiran, kau telah memutus jalan hidup keluarga Wangku. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Wang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ini terjadi? Kakak, aku minta maaf, aku salah. Tolong minta kakak ipar untuk mengampuniku. Kakak, aku juga salah. Aku juga salah. Wanita tak tahu malu, enyah dari pandanganku. Ketika kalian membuat aku dan putriku berlutut dan meminta maaf, apakah kalian pernah berniat mengampuni kami? Yang Yun. Kirim kedua orang itu ke pengasingan di daerah perbatasan untuk menjaga selama 3 tahun untuk bertahan hidup sendiri. Aku akan mati jika kau melakukan itu. Yang Tian, bukankah hukuman ini sedikit terlalu berat? Melakukan ini hanya untuk menempa kemauan mereka. Bawa mereka pergi. Tidak. Aku tidak mau pergi ke tanah perbatasan. Yang Ling, Apa perintahmu, Patriark? bacakan aturan kelima dari peraturan keluarga Yang. Aku. Yang Yun, kau bilang. Anggota keluarga yang tidak boleh dengan alasan apapun mengintimidasi yang lemah atau menjadi perisai bagi siapapun. Pelanggar manapun akan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Yang Ling, apakah kau mengakui kesalahanmu? Ampuni aku, Patriark. Aku disesatkan oleh mereka. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Sebagai anggota keluarga Yang, kau pakai kekuasaan untuk untung sendiri, merugikan kepentingan keluarga, bahkan pakai pengaruhmu untuk menindas, memaksa seorang karyawan wanita melakukan hubungan seksual, menyebabkannya melompat bunuh diri. Binatang sepertimu, bahkan dipukuli sampai mati dengan tongkat, akan menjadi belas kasihan bagimu, penjaga. Seret penindas rakyat jelata ini, keluar. Dan eksekusi dia dengan memutilasi. Minggir dari jalanku kalian semua. Yang Tian, hanya karena aku memanggilmu Patriark, kau benar-benar terlalu sombong. Kurang ajar, beraninya kau tidak menghormati patriark. Yang Yon, kau mungkin belum memberitahu Patriark kami Yang Tian, yang saat ini bertanggung jawab atas keluarga Yang. Apa maksudnya? Patriark, Ketua Agung Yang Yu, selama 10 tahun ketidaksadaranmu, bertindak sebagai kepala keluarga Yang. Di bawah kepemimpinan Patriark Yang Yo, keluarga Yang dalam 10 tahun ini telah sangat makmur. Grup Tianlin-nya saja telah mencapai valuasi triliunan. Adapun yang lainnya, mereka tak terhitung jumlahnya. Keluarga Yang telah bangkit menjadi yang tertinggi di antara keluarga bangsawan. Tak terhitung keluarga bangsawan telah tunduk dalam kesetiaan. Tidak hanya itu, Patriark Yang bahkan telah menjalin kontak dengan Raja Ilahi dari Balai Penumpas Naga. Keluarga Yang sekarang didukung oleh Balai Penumpas Naga. Inilah keluarga Yang lebih kuat dari sebelumnya. Meninggalkan aula perjamuan ini. Sekarang seluruh keluarga Yang ada di tanganku. Kamu sampah. Kamu masih ingin melawanku. Apa yang kamu andalkan? Beberapa prajurit lumpuh ini? Atau wanita ini? Yang Tian, kamu benar-benar orang bodoh yang sombong. Kamu diusir dari keluarga Yang. Kamu adalah orang tak berguna. Apa yang kamu miliki untuk melawan kami? Menyebutnya tidak berguna. Sudah terlalu memujinya. Seorang yang terhormat, mantan patriark keluarga Yang, untuk benar-benar menikahi seorang orang kelas rendah. Udik sebagai istrinya. Ini hanyalah mencemari gen keluarga Yang kami. Dia adalah sampah tingkat terendah. Dan dengan si Udik ini, ibarat ayam hitam cocok dengan gubuk jerami. Pasangan yang sempurna. Orang-orang bodoh yang sombong. Hanya anggota keluarga Yang. Beraninya kau mengkritik permaisuri langit. Apa kau percaya aku tidak akan mengeksekusimu di tempat? Siapa kamu? Berani-beraninya tidak hormati patriark Yang. Aku pikir kamu pasti sudah makan empedu beruang dan makan tutul kam. Token burung familiar. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas siapa aku. Kamu berani memukulku. Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini patriark keluarga Yang ada di sini. Kamu berani memukulku di depannya. Itu adalah tidak menghormati keluarga Yang. Itu mencari mati. Token burung vermilion. Mungkinkah kamu adalah salah satu dari 4 Raja Langit dari Balai Penumpas Naga? Tuan Burung Vermilion. Tuan Burung Vermilion, apakah dia yang beberapa tahun yang lalu memimpin hanya beberapa ratus pengawal Burung Vermilion dan langsung menyerang markas musuh, menghancurkan sarang lama mereka, Dewi Perang Wanita? Aku tidak bermaksud jahat, menyinggung Yang Mulia. Aku mohon ampun Yang Mulia. Hanya seorang patriark keluarga Yang. Kau tidak hormati permaisuri langit. Kejahatan apa? Tuan Burung Vermilion, maafkan ketidaktahuan saya. Permaisuri Langit adalah istri dari Raja Ilahi Balai Penumpas Naga. Untuk menerima gelar ini,
adalah untuk dikagumi 10.000 orang. Dia adalah teladan keibuan bagi dunia. Di sini, tidak ada permaisuri langit sama sekali. Mungkinkah permaisuri langit sedang mengunjungi Hotel Tianlin saya? Keributan di sini telah mengganggu permaisuri langit. Pengawal, cepat singkirkan orang-orang ini dari Hotel Tianlin saya. Jika permaisuri langit terganggu, aku akan menuntut kalian. Kurang ajar. Kau masih berani tidak menghormati permaisuri langit. Penjaga selatan Balai Penumpas Naga Burung Vermilion dengan hormat menyambut permaisuri langit. Jiang Wanying ini sebenarnya adalah permaisuri langit. Dia adalah permaisuri langit. Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang wanita yang menikah dengan pria dalam kondisi vegetatif. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi permaisuri langit? Tuan Burung Vermilion, apakah Anda mungkin keliru? Raja Ilahi adalah keberadaan yang sendirian menghancurkan 10 bangsa, makhluk tertinggi. Bagaimana bisa yang serendah itu udik desa, layak untuk Raja Ilahi? Benar sekali Tuan Burung Vermilion. Anaknya sudah sebesar itu. Dan Raja Ilahi tidak mungkin suka orang seperti itu. Beraninya kau tidak menghormati permaisuri langit. Tampar mulut. Putri sakeluarga Jiang dari Haicheng, Jiang Wanying, berbudi luhur dan baik hati, setia dan tak tergoyahkan, memiliki hati yang murni dan tetap tidak tercemar oleh dunia fana. Sekarang kulapor pada langit di atas, lalu umumkan pada dunia bawah, atas nama Raja Ilahi Balai Penumpas Naga, kepadanya gelar permaisuri langit. Jika ada yang berani memfitnah permaisuri langit lagi, awas kepala kalian. Permaisuri langit, mohon maafkan kami. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa menjadi permaisuri langit? Aku juga tidak tahu. Apa yang sedang terjadi? Selama 10 tahun kau telah bersamaku, tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan. Aku akan menganugerahimu mahkota di kepalamu, dan kemuliaan tertinggi. Aku tidak menginginkan semua ini. Aku hanya berharap keluarga kami bertiga bisa bersama dengan bahagia. Aku akan menurutimu. Sialan, bagaimana bisa dia telah menjadi permaisuri langit? Aku juga tidak tahu. Andai saja aku tahu, aku tidak akan bertengkar dengannya. Raja Ilahi, bagaimana mungkin dia menyukainya? Dia hanya wanita petani. Mungkinkah Raja Ilahi hanya punya preferensi untuk tipe ini? Kakak. Kakakku yang The baik. film was translated Lihat-lihat. and narrated by Kamu M. sudah Media. sekarang permaisuri langit Balai Penumpas Naga. Bukankah begitu? Kalau begitu, bukankah kita juga naik ke puncak ketenaran, memiliki semua yang kita inginkan? Kakakku yang baik, kamu tidak mungkin menelantarkan kami adik-adikmu kan? Tidak, kau bukan? Kalian semua sudah lama memutuskan hubungan denganku. Kalian sendiri yang mengatakan ini. Kamu. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Kamu adalah adikku sendiri. Berikan aku posisi di Balai Penumpas Naga, hanya untuk pamer. Aku masih Jiang Wanying. Aku bukan permaisuri langit. Aku hanya punya satu suami. Hanya yang Tian. Kakak. Itu adalah posisi di bawah satu orang, dan di atas 10.000 orang permaisuri langit. Kamu begitu saja meninggalkannya. Sialan, kenapa? Permaisuri langit bukan aku. Itu bajingan ini. Bahkan jika aku adalah permaisuri langit, aku juga tak akan membiarkanmu, kelompok serakah ini, merusak reputasi Balai Penumpas Naga. Kamu. Tuan Burung Vermilion, tolong bantu aku menyampaikan, juga kepada Raja Ilahi. Aku hanya ingin hidup bersama Yang Tian, kehidupan yang sederhana. Mengenai hal-hal ini, aku Jiang Wanying tidak diberkati untuk menikmatinya. Tolong Raja Ilahi, tarik kembali anugerahmu. Ini adalah milik Raja Ilahi, permaisuri langit yang dianugerahkan. Bagaimana kau bisa bilang tak mau, lalu tidak menginginkannya? Raja Ilahi adalah tertinggi dan tak tertandingi. Bisakah Yang Tian orang biasa ini membandingkan Jiang Wanying? Apakah kamu bodoh? Yang kucintai adalah Yang Tian. Aku tidak akan mencintai orang lain. Jika kau demi kepentinganmu sendiri, aku menasihatimu satu hal. Jangan buang-buang napasmu. Lagi pula kalian semua baru saja mengatakan bahwa kita bukan keluarga. Tidak. Wanying. Aku sebenarnya. Yang Tian, kamu punya keberanian yang begitu besar. Beraninya kamu dengan Raja Ilahi, merebut seorang wanita, semua yang hadir. Kalian semua melihatnya kan? Si tidak berguna ini, sebenarnya terhadap istri Raja Ilahi, melakukan gerakan intim seperti itu. Apa yang dikatakan patriark yang benar sekali. Kamu orang biasa ini, berani menduakan Raja Ilahi. Kamu pasti mati.
Nanti aku pasti akan membuatmu merasakan. Semut menggerogoti hatimu. Tuan burung Vermilion, Liang Tian bajingan ini, dengan kata-kata manis dan retorika cerdiknya, menipu perasaan permaisuri langit. Dia juga telah menodai reputasi Raja Ilahi. Mohon Tuan burung Vermilion bertindak dan menumpas orang ini. Kalianlah yang mencari mati. Kali ini, aku khawatir aku harus mengecewakanmu, Wanyin. Hanya bisa menjadi istriku Yang Tian. Orang yang kau bicarakan itu, seni bela diri tingkat master, Raja Ilahi Balai Penumpas Naga tak terkalahkan di dunia, adalah aku, Yang Tian. Ini aku Yang Tian. Sungguh hanya orang bodoh yang tidak takut. Kamu mengucapkan kata-kata liar di depan kami. Tapi kau benar-benar berani di depan Tuan Burung Vermilion, menyamar sebagai Raja Ilahi. Kau benar-benar tidak tahu diri. Dasar bajingan, kematian sudah di depan mata. Namun kamu masih mencoba melindungi harga diri yang menyedihkan. Jika kamu adalah Raja Ilahi, maka aku adalah Kaisar Giom. Bajingan ini benar-benar sembrono. Berulang kali berbicara tidak hormat kepada Raja Ilahi. Tuan burung Vermilion, saya menyarankan agar orang ini dieksekusi di tempat The film untuk was menjunjung tinggi translated nama Raja and Ilahi. narrated by Tepat M sekali. Media. Tuan burung Vermilion, orang ini telah berulang kali menghina Balai Penumpas Naga, menghina Raja Ilahi. Dan sekarang dia bahkan berani mendambakan permaisuri langit. Semua kejahatan ini digabungkan cukup untuk kutub dia ke neraka abadi. Kalian semua. Kau ingin aku mati, tapi kau tidak punya kualifikasi. Yang Yu, bukankah kau bilang kau mengenal Raja Ilahi Balai Penumpas Naga? Panggil dia kemari. Aku ingin melihat siapa yang berani menyebut diri mereka Raja Ilahi di depanku. Kau bajingan. Hanya bicara tanpa isi. Jika Raja Ilahi benar-benar turun, kau mungkin akan ketakutan setengah mati dan mengompol. Ada apa tidak bisa memanggilnya kemari? Keluarga yangku didukung oleh Balai Penumpas Naga. Dan untuk mencapai apa yang kami miliki hari ini, kami pasti telah menerima dukungan Raja Ilahi. Kau ternyata punya kesadaran diri. Sebagai patriark keluarga Yang, aku tentu saja telah mendapatkan restu Raja Ilahi. Nanti aku akan mengundang Raja Ilahi kemari. Maka kau akan mati setelah mengati. Paman Tetua, bisakah kau benar-benar mengundang Raja Ilahi? Itu berarti Paman Tetua, hubunganmu dengan Raja Ilahi luar biasa. Maka kekuatan keluarga yang kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan hari itu tidak akan lama lagi, tentu saja. Aku telah mengelola keluarga yang selama 10 tahun. Tidak seperti orang tak berguna itu bisa dibandingkan dengan Patria keluarga yang benar-benar tangguh, tidak seperti pria tidak berguna itu. Jika keluarga yang berada di tangannya, aku khawatir itu sudah lama merosot. Bagaimana mungkin seekor lalat capung tahu luasnya alam semesta? Yang Yon, sebagai tetua keluarga Yang, kau berulang kali berbicara tidak sopan kepada patriark. Begitu patriark mengundang Raja Ilahi dan berurusan dengan orang sembrono ini, tunggu hukuman keluarga. Ketidaktahuan benar-benar tidak mengenal takut. Bagus kau memanggil Raja Ilahi kemari. Biarkan aku melihat apakah dia berani bertindak lancang di depanku. Alan ke surga sudah ada, kau tak mau. Kau malah masuk neraka meski tak ada gerbangnya. Tuan burung Vermilion, orang ini begitu sombong dan angkuh. Kau tidak hanya tidak campur tangan, tetapi kau bahkan bersekongkol dengan permaisuri langit untuk mencegah kami membunuhnya. Nanti ketika Raja Ilahi tiba, aku pasti akan memintanya secara pribadi menentukan kesalahanmu. Aku sudah tiba. Raja Ilahi ada di luar pintu. Raja Ilahi, dia di sini cari permaisuri langit. Tak kusangka hari ini aku akan cukup beruntung untuk melihat sekilas wajah Raja Ilahi. Jika aku bisa mengungkapkan kasih sayangku kepada Raja Ilahi, mungkinkah juga menjadikanku permaisuri langit? Raja Ilahi pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi di sini. Sampah tak berguna. Sekarang kau benar-benar tamak. Suara Raja Ilahi terdengar cukup akrab. Naga Azur 4 Raja Langit. Yang Yu patriark keluarga Yang, menyapa Tuan. Apakah ini kehadiran terhormat dari Raja Ilahi? Dia terlihat sangat tampan. Tuan, sampah tak berguna inilah yang secara terbuka menantang otoritasmu. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Benar Tuan, dia jelas orang tak berguna yang telah lumpuh di tempat tidur selama 10 tahun. Namun dia berani lancang menantang otoritasmu. Ini adalah penghinaan bagimu, bagi Balai Penumpas Naga, dan bahkan bagi seluruh Dacia. Orang ini sangat berani. Dia bahkan berani secara terbuka menikahi
istrimu. Ini jelas mencoba untuk memakaikan topi hijau di kepalamu. Tindakan seperti itu tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Dia harus dicabik-cabik menjadi 10.000 keping. Tulangnya hancur jadi debu, lancang, sampah tak berguna. Kau telah sepenuhnya membuat Raja Ilahi murka. Bersiaplah untuk mati. Aku akan berdiri di sini hari ini. Kau tanyakan padanya, apakah dia berani mencabik-cabikku menjadi 10.000 keping? Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi, tua. Sampah tak berguna ini, bahkan pada saat ini, masih tidak menunjukkan penyesalan, dan tetap keras kepala dalam hayalan. Dia berulang kali melakukannya, mencemari statusmu. Aku menyarankan, pemenggalan kepala segera, untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Aku mengerti, kaulah yang pantas dicabik-cabik. Tuan apa ini? Naga Azur telah tiba dengan hadiah pertunangan. Salam Raja Ilahi. Selamat Raja Ilahi, atas persatuan bahagiamu, Raja-Raja Ilahi. Yang Tian sebenarnya, Raja Ilahi yang agung itu, balai penumpas naga. Tidak mungkin. Dia jelas lumpuh di tempat tidur selama 10 tahun. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Ilahi? Tepat sekali. Bukankah kau Raja Ilahi? Dia hanya orang tak berguna, yang diusir oleh keluarga yang kita. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Ilahi? Diam. Identitas Raja Ilahi, bukan untukmu. Untuk berspekulasi liar. Berlutut sekarang. Yang Tian, apakah kau benar-benar Raja Ilahi balai penumpas naga? Aku awalnya ingin memberitahumu, saat kita mendapatkan akta nikah kita, aku tidak pernah menyangka akan disakiti oleh pasukan musuh, dan jatuh koma selama 10 tahun. Ini terlalu luar biasa. Salam Raja Ilahi. Ibu ayah, bagimu, aku adalah Yang Tian, bukan Raja Ilahi. Menantu yang baik-baik. Harimau putih 4 Raja Langit. Apel. Naga Azur pergi menghadiri pesta pernikahan Yang Tian. Seseorang, siapkan giok emas berkilau tari Phoenix. Diam-diam kumpulkan pengawal Harimau Putih. Pergi ke Hotel Tianlin untuk menghadiri pesta pernikahan Raja Ilahi. Raja Ilahi, 10 tahun. Apakah kau masih berhak disebut Raja Ilahi? Kura-kura hitam 4 Raja Langit. Aku tadinya berniat memberikan ini. Raja Ilahi yang koma selama 10 tahun. Sebuah pertunjukan yang memalukan. Tak terduga. Aku tetap jatuh ke dalam perangkap orang ini. Sekarang, harus pergi. Meski tak mau, aku harus pergi. Seseorang, siapkan sutra merah pola lada Phoenix Brokat. Dan sutra putih pola ayam. Untuk pergi menghadiri pesta pernikahan Raja Ilahi. Kalian semua boleh bangkit. Baru saja bukankah kalian semua bertindak begitu sombong? Mengapa kalian diam sekarang? Terkejut tak bisa bicara. Kakak ipar. Hanya pada saat seperti ini, kalian ingat, aku adalah iparmu. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak bisa merebutnya. Kakak ipar, aku minta maaf. Aku tidak tahu kau adalah Raja Ilahi. Mohon Tuan abaikan pelanggaran kecilku. Mohon beri aku kesempatan lagi. Baiklah. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak hanya tidak menghargainya. Sebaliknya kau berulang kali menantang batas kesabaranku. Bahkan jika 8 ahli terkuat dari negara musuh datang, pedang Kaisar Langitku akan tetap menebas mereka tanpa ragu. Apakah kau pikir, dengan bersatu dengan beberapa dari mereka, kau bisa menghadapiku? Aku awalnya bermaksud demi reputasi adikmu untuk menunggu sampai setelah pernikahan, untuk menghukummu. Tapi sekarang kau tidak lagi memiliki hak istimewa itu. Penjaga langit di mana kalian? Buang dia ke perbatasan selama 10 tahun, untuk bertahan hidup sendiri. Bawa dia pergi. Beri aku kesempatan lagi. Raja Ilahi. Kindiran. Kakak ipar, Kau lebih tak layak memanggilku begitu. Kau wanita. Bersekongkol dengan jahat. Sebagai wanita yang sudah menikah, namun kau mengabaikan kebajikan seorang istri. Orang sepertimu, seseorang dengan niat buruk. Kematian terlalu baik bagimu. Raja Ilahi ampuni nyawaku. Aku bermaksud membuatmu tercabik-cabik, tapi mengingat kau melahirkan seorang anak. Untuk keluarga Jian, aku akan mengusirmu dari Haichen. Kau tidak boleh menginjakan kaki di sini lagi. Jika kau pernah lagi melakukan tindakan keji, The seluruh film was Dacia translated akan memastikan and kematianmu. narrated by Pergi. M-Media. Dan kalian semua, meskipun kalian adalah kerabat dan teman, masing-masing dari kalian menyimpan niat buruk. Berlaku segera, semua aset kalian akan disita. Kalian akan diusir dari Haichen, bertahan hidup sendiri. Kalian berdua, apalagi yang ingin kalian katakan? Raja Ilahi, Atau apakah kalian mengatakan, kalian percaya
Orang yang kalian andalkan sangat kuat dan telah menjadi patriark keluarga yang lagi. Raja ilahi, kau adalah patriark sejati keluarga yang orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Hamba yang rendah ini buta. Raja ilahi, mohon ampuni aku. Ampuni aku. Aku melihat bahwa kalian semua telah memegang posisi tinggi terlalu lama. Telah lupa bahwa kalian juga orang biasa. Bagaimana dengan grup Tianlin? Bagaimana dengan keluarga yang mereka ada untuk memungkinkan rakyat Dacia untuk hidup lebih baik sebagai sebuah platform, bukan untuk kalian menimbun kekayaan. Sombong dan angkuh, menindas dengan kekuasaan. Burung Vermilion, Bawahanmu hadir. hapus semua jabatan resmi mereka. Posisi di dalam Dacia, memutus jalan mereka untuk bertahan hidup. Ya, Lupakan saja, biarkan mereka memanfaatkan sedikit nilai terakhir mereka. Buang mereka ke perbatasan, biarkan mereka berjuang sendiri. Bawa mereka pergi. Xiao Ying, aku minta maaf. Pernikahan akbar yang kujanjikan padamu sudah tertunda terlalu lama. selama kau sadar, itu yang terbaik. Pernikahan itu akan segera dimulai. Harimau putih dan kura-kura hitam dari Balai Penumpas Nagel membawa hadiah. Harimau putih dan kura-kura hitam dari Balai Penumpas Nagel. Kura-kura hitam, harimau putih. Yang satu seorang ahli pengobatan. Yang lain raja persenjataan. 4 Raja Langit dari Balai Penumpas Nagel. Semuanya telah tiba di pesta pernikahan. Karena aku adalah Raja Ilahi dari Balai Penumpas Naga, juga menganugerahkan gelar Permaisuri Langit untuk acara sebesar ini. Beraninya mereka tidak datang. Benarkan, 3 penguasa. Ini, Ayah, Raja Ilahi. Meski belum ketemu 10 tahun, ini masih demi prestis Balai Penumpas Nagel. Sekarang setelah pesta nikah siap, kami tentu saja datang untuk memberikan selamat. Sejak aku memerintahkan burung Vermilion, adakan perjamuan untuk pahlawan. Tidak ada suara yang terdengar. Aku bahkan berpikir, kalian sudah lama melupakanku. Raja Ilahi ini, baiklah, tamu selalu diterima. Jika aku yang Tian tidak memperlakukan mereka dengan baik, bukankah orang akan mengatakan aku tidak adil dan tidak benar? Raja Ilahi, apakah kau tidak senang dengan kami? Apakah itu begitu jelas? Setelah koma selama 10 tahun, aku memang lupa bagaimana mengelola ekspresi wajahku. Tidak sepertimu, yang menyembunyikan kekuatan sejatimu dan menyembunyikan kemampuanmu. Raja Ilahi, bicara terus terang. Mengapa bertele-tele? Jika ada yang ingin kau katakan, kau sebaiknya berbicara terus terang. Mengapa tiba-tiba saling menghunus pedang? Paman Jiang, kau tidak tahu. Ketiga orang ini menyimpan niat jahat. Selama 6 tahun Raja Ilahi tidak ada. Mereka memimpin kampanye dan mencaplok keluarga-keluarga kuat dengan naga Azir sebagai pemimpin. Sekarang mereka akan mewakili pengawal langit Raja Ilahi dipindahkan ke perbatasan dengan motif tersembunyi. Terutama setelah Raja Ilahi mengeluarkan perintah 3 Raja Langit dan bahkan keluarga-keluarga besar yang kuat. Tidak ada satu orang pun yang menanggapi. Sekarang di sini, mereka bahkan tidak bersedia mengakui identitas Permaisuri Langit. Bagaimana mungkin ini terjadi? Itu berarti mereka semua tidak lagi mematuhi Yang Tian. Benarkah begitu? Melapor Yang Mulia Naga Azur. Berita dari perang perbatasan. 4 negara musuh telah mengumpulkan pasukan mereka. Siap menyerbu Dasil kapan saja. Kumpulkan semua pengawal Balai Dewa Perang. Bersiap untuk menghadang musuh. Ya, Raja Ilahi. Kau juga melihat, dalam 10 tahun kau tidak ada. Seluruh Balai Dewa Perang, semua urusan besar dan kecil, semuanya ditangani olehku sendiri. Setelah negara-negara musuh pulih, mereka kembali dengan dendam. Jika bukan karena kami, tanah suci ini mungkin sudah lama hancur. Bagus, jadi maksudmu. Maka pedang Kaisar Langit milikku ini harus diserahkan kepadamu. Bagaimana bisa? Kau lihat pedangku berkarat dan tidak bisa digunakan. Bagaimana menurutmu tentang pedangku? Apakah bagus atau buruk? Tidak digunakan selama 10 tahun. Karat pada pedang ini sudah terlihat. Dengan sedikit kekuatan, itu akan rusak. Pedang ini tidak berguna. Adapun pedang di tangan kami, setelah 10 tahun diasan dan dirawat, kilaunya menjadi lebih tajam. Kurasa pedangmu sebaiknya dibuang saja. Lalu bagaimana menurut kalian semua? Pedang ini, bahkan jika ditempa ulang, itu tetap tidak bisa menjadi senjata dewa. Bagaimana pedang biasa bisa melayaniku? Pengaruh Balai Penumpas Nagel. Aku mengerti maksudmu. Dalam hati kalian, kalian sudah lama tidak puas dengan aku Raja Ilahi ini. Karena itu masalahnya. Benda ini. Apakah kalian semua mengenalinya? Ini adalah Benda ini disebut token langit. Ini melambangkan di atas langit dan bumi. Aku sendiri yang tertinggi. Pemegang dekret ini dapat memerintah segala arah dalam radius 100 li.
Semua keluarga dan kekuatan terkemuka harus mematuhi perintah pemegang. Ini khusus untuk Raja Ilahi Balai Penumpas Naga. Melambangkan otoritas tertinggi. Aku bisa melepaskan posisi Raja Ilahi Balai Penumpas Naga. Siapapun yang bisa mendapatkan token langit akan menjadi Raja Ilahi yang baru. Raja Ilahi, ini sama sekali tidak bisa diterima. Kaulah yang dengan kekuatanmu sendiri kalahkan 8 negara musuh. Kaulah Raja Ilahi pelindung negara. Dengan catatan pertempuran itu saja, kau layak menjadi Raja Ilahi Balai Penumpas Naga selamanya. Yang Tian, kau adalah... Kalian semua bangkitlah. Pikiranku sudah bulat. Bahkan kalian semua bisa memperebutkan token langit ini. Semua yang hadir, siapapun yang mendapatkan token langit ini akan menjadi Raja Ilahi Balai Penumpas Naga yang baru. Apa? Takut aku akan bermain curang? Aku sudah mengucapkan kata-kataku. Aku pasti tidak akan menariknya kembali. Naga Azure, Ketua Balai Naga Azure, adalah yang terkuat di antara 4 Raja Langit. Pernah bertarung sendirian melawan invasi 4 ahli terkemuka dari negara musuh. 10 tahun yang lalu kekuatan dan prestisenya hanya kalah dariku. Dalam 10 tahun, kekuatanmu mungkin sudah cukup maju bukan? Secara logis, kau yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan dekrit ini. Harimau Putih, Ketua Balai Harimau Putih, di antara 4 Raja Langit, memimpin peperangan dan pembantaian, adalah Raja Senjata, pernah memimpin pasukan Harimau Putih, untuk meratakan negara musuh. Kekuatanmu juga tidak lemah. Kura-kura Hitam, Ketua Balai Kura-kura Hitam, di antara 4 Raja Langit, menganjurkan pertahanan, adalah ahli pengobatan, pernah memimpin pasukan Kura-kura Hitam, selamatkan nyawa sembuhkan yang luka. Kekuatan juga tidak lemah. Bagaimana bisa? Tidak ada satupun dari kalian yang tidak berguna, namun tidak ada satu orang pun yang berani mengambil token langit ini. Harimau Putih, kau pernah memblokir seluruh pasukan musuh. Token ini. Bagaimana kalau kau ambil saja? Aku hanya melindungi keamanan Dacia. Aku tak bisa dibandingkan dengan Munaga Azure yang menahan serangan 4 ahli kuat. Kekuatan itu, aku benar-benar malu akan inferioritasku. Kura-kura Hitam. Bagaimana denganmu? Aku telah susah payah mengurus Balai Dewa Perang selama puluhan tahun dan menjaga Dacia selama 10 tahun. Pasukan musuh semuanya telah kublokir. Ini adalah kebenarannya. Kalian semua bisa memverifikasinya. Aku percaya. Aku memiliki kekuatan untuk menjabat sebagai Raja Ilahi. Biarkan aku mengambilnya. Kakak, mengapa kita tidak duduk dan berbicara baik-baik? Aku tahu kalian berdua tidak akan tunduk padaku. Jangan kira hanya kau yang berjasa dalam melawan musuh asing. Kami berdua juga telah memberikan kontribusi. Tepat sekali. Mari kita andalkan diri sendiri untuk merebutnya. Mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan godaan kekuasaan. Kau benar-benar telah membuat Balai Penumpas Naga kehilangan muka. Token ini, bagaimana kalau aku mengambilnya untukmu? Kau di sini. 4 ahli terkuat dari negara musuh. Beraninya kau memasuki wilayah Dasiaku. Hanya sepetak tanah. Kami datang kapanpun kami mau, dan pergi kapanpun kami mau. Kau mencari mati. Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Benar, kau tidak boleh impulsif. Sekarang, token langit Balai Penumpas Nagamu ada di tanganku. Aku adalah Raja Ilahi barumu. Tidak mungkin. Kekuatanmu, mengapa menjadi begitu kuat? Tentu saja itu karena kami telah menerima anugerah langit. Dengan bantuan teknik rahasia, 4 kekuatan kami mencapai langit. Bahkan kau yang 10 tahun lalu. Bukan tandingan kami. Lagi pula, kau telah disegel selama 10 tahun. Sekarang, kau mantan Raja Ilahi Balai Penumpas Naga. Seperti semut di hadapan kami berempat. Seperti semut. Karena sekarang, token langit ini ada di tanganku. The film was Kalian semua harus translated mematuhi and perintahku. narrated by M Media. Apa kau yakin? Token langit ada di tanganmu. Bergeser posisi. Ini bukan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang ada di alam surgawi. Kau, Ini tidak mungkin. Dia jelas sudah disegel selama 10 tahun. Melihat adalah percaya. 10 tahun yang lalu, aku mengampuni nyawamu. Sekarang kau masih berani menyerbu. Kalau begitu, dendam baru dan hutang lama. Mari kita selesaikan semuanya bersama. tidak bagus cepat mundur. Siapa bilang pedang berkarat tidak bisa melukai orang? Pedang Kaisar Langit benar-benar menjadi bersinar terang. Seketika membunuh 4 orang. Kekuatan Raja Ilahi benar-benar menjadi begitu menakutkan. Itu kami yang salah menilai. Kekuatan Raja Ilahi telah menjadi semakin dahsyat. Naga Azure dan 2 lainnya sudah tamat. Kami mengakui kesalahan kami.
Mohon Raja Ilahi hukum kami. Kalian bertiga dibebas tugaskan Balai Penumpas Naga. Kalian akan diasingkan ke perbatasan. Untuk 3 tahun pelatihan, ini belum waktunya untuk bahaya. Kau tidak boleh menunjukkan kekuatanmu. Pelanggar akan dieksekusi. Burung Vermilion, kau akan mengawasi. Ya, Terima kasih Raja Ilahi sudah selamatkan aku. Masalahnya sudah beres. Tidak ada yang akan mempertanyakannya lagi. Pernikahan kita juga akan dilanjutkan. Hari ini aku yang Tian akan menjanjikanmu sebuah pernikahan agung.